Beliau adalah orang yang merancang bergabungnya IKH kepada IKHI. Betul-betul beliau ini menggerakkan PA supaya PA ini terangkat marwahnya. Coba dipikirkan yang sekarang semuanya sudah serba ada. Itu perjuangan dari ketua-ketua PA. Tentang peradilan agama dan kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu, ada seorang tokoh besar di lingkungan peradilan agama. Beliau adalah Bapak Taufik, Ketua Pengadilan Tinggi Agama pertama Jawa Timur. Beliau adalah orang yang merancang bergabungnya IKH kepada IKHI. IKH itu adalah Ikatan Hakim Peradilan Agama, di mana IKH itu milik peradilan agama. Sementara pengadilan negeri memiliki perhimpunan yang bernama IKHI. Beliau yang merancang untuk bergabung menjadi IKHI. Berikutnya beliaulah orang yang merancang bergabungnya peradilan agama ke Mahkamah Agung, di mana pada waktu itu banyak yang menentangnya. Tapi Pak Taufik ini orang yang betul-betul berjuang keras sekali, sehingga pengadilan agama bisa bergabung ke Mahkamah Agung tahun 2004. Beliau juga yang ikut menjadi arsitek lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 89, di mana undang-undang itu adalah merupakan undang-undang khusus tentang eksistensi daripada peradilan agama. Pertama saya dinas di Pengadilan Tinggi Agama dulu itu namanya Japra, kemudian berubah menjadi Inspera. Pada saat itu yang pertama jadi pimpinan adalah Pak Zaini Miftah, kemudian diganti oleh Pak Abdullah Siddiq. Setelah beliau pensiun diganti oleh Bapak Dr. Andes Haji Taufik. Nah, pada saat Pak Haji Taufik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi waktu itu adalah cabang Med Solo di Surabaya, inilah yang betul-betul beliau ini menggerakkan PA supaya PA ini terangkat marwahnya. Karena apa? Fasilitas-fasilitas di PA itu sangat minim sekali. Gedungnya awal-awalnya itu masih nempel di masjid-masjid. Yang kedua, sarana dan prasarannya sangat minim, lebih-lebih kendaraannya belum punya. Ya akhirnya walaupun bagaimana harus diadakan sesederhana mungkin. Akhirnya setiap PA harus punya mobil. Kemudian anggaran gedungnya, meskipun proyek balai sidang yang disamakan dengan proyek balai nikah oleh Departemen Agama pada saat itu, tetap diusahakan untuk pengadaan tanah itu harus beli sendiri. Ya, harus beli karena memang tidak dijatah oleh Departemen Agama, sehingga itu memerlukan perjuangan yang cukup berat. Di samping itu pengadaan hakim honor, ya pengadaan hakim untuk sidang majelis hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kota itu juga masih kekurangan, sehingga banyak mengangkat kiai-kiai yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum syariah. Oleh sebab itu kami harapkan generasi muda sekarang yang insya Allah fasilitasnya sudah sesuai dengan apa yang ada di pengadilan negeri, itu kita harus betul-betul kinerjanya harus ditingkatkan,
dan jangan sampai ada hal yang membuat cacat dari pengadilan agama. Hanya mungkin pesan saya kepada generasi yang baru, coba dipikirkan yang sekarang semuanya sudah serba ada, semua sudah dicukupi. Jadi apa saja bisa terjangkau. Jadi tolong supaya lebih giat lagi, lebih semangat lagi, supaya lebih maju Pengadilan Tinggi Agama ke depan. Itu harapan kami yang mungkin yang sudah pensiun, sudah berpuluh-puluh tahun meninggalkan Pengadilan Tinggi Agama. Itu harapan kami supaya generasi yang muda lebih rajin lagi, lebih tegas lagi dalam melaksanakan tugas apa yang ditugaskan dari pimpinan. Yang namanya berjuang, kita punya kantor Wisma di situ itu setelah berdiam di penilik rumah pinjaman terus pindah di Wisma, itu perjuangan dari ketua-ketua PA yang di situ itu ibaratnya betul-betul merupakan tokoh yang berjuang. Kalau nggak salah ada 6 orang itu. 6 PA ini yang bisa mengumpulkan sejumlah uang besar itu untuk membangun Wisma itu. Cabang MIT itu ganti MIT itu punya kantor baru, ya senang Mas. Tapi perjuangan itu Mas, benar. Yang namanya Pak Samuri, saya, Astutin, Zainab itu, perempuan 3 itu ikut bantu Pak Samuri. Kalau mau ke PTA dari depan itu sampai ke kantornya itu becek itu, lumpur. Kita sudah dapat nama yang terbaik, ya kan. Paling tidak itu supaya ditingkatkan kedisiplinan dalam bekerja, terutama kita harus tanggung jawab lah demi nama baik. Kita rawat betul-betul, kita disiplin, kita menjaga itu. Alhamdulillah, perjuangan para pendahulu merupakan pengabdian yang ikhlas tanpa tendensi apapun, kecuali menjaga pengadilan agama dan meningkatkan marwah pengadilan agama. Salah satu wujud perjuangan tersebut lahirnya Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang peradilan agama dan kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur atas karunia yang kita nikmati pada saat ini, marilah kita jaga pengadilan agama ini dengan menjaga integritas, meningkatkan kinerja untuk menggapai prestasi yang nyata. Puasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Cikal bakal lahirnya peradilan agama berawal dari lembaga tahkim pada abad ke-7 Masehi. Model penyelesaian perselisihan ini dikategorikan paling sederhana dan menjadi tonggak awal perkembangan peradilan agama. Tradisi tahkim kemudian beralih ke dalam bentuk pendelegasian wewenang kepada ulama otoritatif dikenal dengan istilah tauliyah ahlal hali wa al-aqdi. Ulama diberi wewenang untuk menunjuk seorang qadhi yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah keluarga. Penyelenggaraan peradilan agama tingkat banding untuk Jawa dan Madura dilaksanakan oleh Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta. Mahkamah Islam Tinggi Surabaya Cabang Surakarta semula berkantor di Jalan Peneleh nomor 62 Surabaya di Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian pindah ke Wisma Bahagia, Kompleks IAIN Sunan Ampel, Jalan Ahmad Yani nomor 117 Surabaya. Dengan surat keputusan Menteri Agama nomor 6 tahun 1980 tentang standarisasi nama peradilan agama tingkat pertama bernama Pengadilan Agama,
dan untuk peradilan tingkat banding bernama Pengadilan Tinggi Agama. Dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada masa tersebut adalah Dr. Andes Haji Taufik. Perjuangan beliau bersama beberapa ketua pengadilan agama dan panitera sekretaris sungguh merupakan perjuangan berat. Walaupun demikian, dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa tendensi berharap balasan jabatan atau kedudukan, kecuali untuk mengangkat marwah peradilan. Salah satu wujud komitmen Pak Taufik untuk peningkatan kapasitas aparatur peradilan pada tanggal 20-30 November 1986 dilaksanakan rapat kerja daerah di Batu Malang. Rapat kerja gabungan yang pertama kali dilaksanakan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Militer Tinggi. Buku ini berisi tentang Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam berbagai masa, baik sebelum pembentukan, awal pembentukan, hingga masa digitalisasi saat ini, dengan menghadirkan ulasan para tokoh penting beserta kiprah dan perjuangan dalam kapasitas masing-masing. Berbagai karya dan giat monumental tersaji, juga inovasi kemudahan layanan yang dihadirkan dalam setiap pengabdian. Semoga buku yang digagas Ketua Perempuan pertama pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selain menjadi pelengkap literasi juga dapat menjadi pengingat dengan mengambil semangat para pejuang yang telah berjuang menegakkan dan menjaga marwah peradilan agama dengan fasilitas yang ala kadarnya dan gaji yang tak seberapa demi tegaknya peradilan agama di bumi Ibu Pertiwi, sehingga buah manisnya bisa diunduh oleh kita semua dan generasi sekarang. Juga semoga bisa hadirkan kebahagiaan bagi keluarga, setidaknya mengobati rasa kangen mengingat perjuangan dan keberadaan para pejuang pendahulu sebagai the magic of memories of predecessor struggles. Karena buku ini mengungkap fakta sejarah yang selama ini barangkali tidak terinformasikan atau minim expose. Surabaya, 27 Maret 2025. Saya sekeluarga, mohon maaf lahir batin. Yang terhormat Bapak, Ibu pada Purnawati yang hadir pada acara ini. Saya menaruh apresiasi, hormat yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu Purnawati yang telah berjasa pada masa lalu untuk mempertahankan dan mengawal keberadaan pengadilan agama di Jawa Timur, wilayah Pengadilan Tinggi Agama. Beliau adalah pejuang-pejuang, beliau adalah pahlawan-pahlawan, beliau adalah merupakan guru-guru, beliau adalah merupakan orang yang sangat gigih sekali perjuangannya pada saya. Oleh karena itu, saya menaruh hormat yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya bukan berarti apa-apa di Jawa Timur. Saya bukan Bapak pengadilan di Jawa. Saya hanya sebagai senior yang berasal dari beliau-beliau lah adalah merupakan guru-guru. Beliau-beliau lah yang merupakan berikan pengalaman kepada kami bagaimana cara kerja yang baik. Bagaimana cara mempertahankan eksistensi pengadilan. Oleh karena itu sekali lagi kami butuhkan terima kasih atas segala jasa dan upaya Bapak Ibu sekalian yang saya angkat. Perjuangan beliau sudah terbukti, yaitu dengan tetap keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur. Selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Ketua Kamar Azad, Bapak Dr. Jasardi Mawiyat. Beliau adalah merupakan pemangku utama di lembaga pengadilan agama se-Indonesia. Beliau adalah merupakan motor lokomotif utama yang akan membawa gerbong pengadilan agama ini sekarang dan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan yang diberi kebijaksanaan yang bisa mengawal pengadilan agama
se-Indonesia ini sekarang maupun yang akan datang. Terutama di masa-masa yang akan datang di mana generasi Z akan bersama-sama kita. Generasi yang terakhir sekarang ini yang jelas mempunyai suatu kelainan kepribadian dengan generasi yellow atau milenial yang sebelumnya. Ini adalah merupakan tantangan bagi kita sekalian bagaimana di saat yang akan datang walaupun beda sebuah generasi tapi eksistensi pengadilan agama tetap eksis di bumi Nusantara. Atas kondisi yang seperti itu, atas terserabutnya beberapa hukum Islam, artinya Islam tidak bisa berlaku secara kafah di pengadilan agama atau periskrat pada waktu itu, maka di antara satu penyebabnya Diponegoro angkat senjata pada waktu itu berperang dan untuk mendinginkan pemberontakan Diponegoro, maka Belanda ada sebuah kejaksanaan politik kebaikannya terhadap kita, yaitu dengan mendirikan Mahkamah Islam Tinggi yang ada di Surakarta Satu Sukinya pada waktu itu, yang pernah saya baca dan pernah saya mendengar berita juga dari salah seorang Rektorat Peradilan Agama pada waktu itu. Sehingga di tahun-tahun 70-an yang pernah saya berada di Jawa Timur pada waktu itu, saya bertemu dengan KPA Malang, berjumpa dengan Pak Yusuf Ilyas, dan pernah KPA Surabaya. Di sana saya melihat di kantor pengadilan itu ada lukisan Pangeran Diponegoro yang sedang naik kuda, yang kudanya sedang meringkik kaki depannya dinaikkan, artinya seakan-akan sedang menyerang pada waktu itu dengan membawa pagi-pagi benderanya tiba. Saya bertanya kepada Pak Yusuf Ilyas bahwa sebetulnya simbol pengadilan agama, tokoh pengadilan agama adalah Pangeran Diponegoro pada saat itu. Kalau sekarang saya merenung, apa sih sebetulnya esensi daripada itu semua? Artinya bagaimanapun juga, sampai kapanpun juga, dalam Al-Quran, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, hari kemarin, hari ini dan akan datang, itu waktu-waktu yang bergelombang pada manusia, yang akan dilewati oleh manusia. Tetapi esensinya itu harus tetap dipegang, harus tetap dipedomani. Yang artinya kalau saya bisa melihat dari gambaran sejarah pada waktu itu adalah memperjuangkan syariat Islam, memperjuangkan hukum Islam, itu adalah perjuangan yang tidak selesai, yang harus berjuangkan terus-menerus, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Artinya setiap orang pengadilan agama, apakah itu pimpinan, apakah itu staf dan sebagainya, maka dengan sendirinya kita tetap harus mempertahankan eksistensi daripada hukum Islam, dari keberadaan hukum Islam. Ruh Islam, ruh jihad, itu jangan sampai keluar daripada aparatur pengadilan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak terlalu banyak menyampaikan acara ini. Dalam acara ini saya khawatir takut bersifat menggurui, padahal saya hanya sekedar sebuah pelaku kecil saja. Saya bukan bapak pengadilan, bukan. Saya senior yang berasal daripada Jawa Timur. Kalau kita berbicara tentang masalah bapak pengadilan di Jawa Timur, kalau saya berpendapat satunya adalah almarhum Bapak Taufik bersama kawan-kawan yang berada bersama beliau pada saat. Bapak Taufik ini berada di pengadilan agama sejak zaman awal kemerdekaan sampai terakhir masa satu atap di Mahkamah Agung. Beliau tetap memprakarsai, menjadi aspektur, menjadi arsitek bagaimana caranya pengadilan agama itu tetap eksis. Maka
yang pantas untuk dijadikan Bapak Pengadilan Agama khususnya Jawa Timur itu adalah almarhum Bapak Taufik. Tahta indah terukir